Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, oke, oke, baik. Selamat malam. Kak, itu. Iya, Oke, adik Dian mana ya? Oke, selamat malam Dian. selamat malam, Kak. Oke, kabarnya bagaimana Dian hari ini? Baik. Kabarnya baik ya, Alhamdulillah. Oke, hari ini Dian ditemani oleh siapa aja ini? Sama Mama. Oke, dengan Mama ya, dengan Bunda juga. Oke, Bunda kabarnya bagaimana Bun? Baik. Baik ya, Alhamdulillah baik. Oke, Bunda, sebelumnya untuk virtual backgroundnya dimatikan saja, tidak apa-apa begitu nanti takutnya Bunda nanti malah ketutupan sama backgroundnya. Backgroundnya. Matiin aja. Dibuang. Bentar ya, Mas. Oke, baik tidak apa-apa. Oke, oke baik. Mhm. Oke, untuk mic-nya boleh dinyalakan saja, tidak apa-apa. Jadi, Mas. Oke, Bentar baik. itu. Oke. Mhm. Baik, apakah sudah bisa Kakak mulai? Oke, Sudah sudah. ya. Baik, kalau begitu terima kasih sebelumnya Bunda dan juga Dian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algoritmik Indonesia. Perkenalkan, nama kakak adalah Mister Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Dian belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar coding atau desain. Weh. Nah, kemudian untuk kelas percobaan di malam hari ini wajib didampingi oleh orang tua. Nah, yang akan mendampingi untuk malam hari ini apakah Bunda, betul? Ya, betul. Betul ya. Nah, nantinya untuk durasinya Bunda kurang lebih selama 1 jam. Kira-kira apakah bisa full mendampingi? Bisa. Bisa ya. Oke, kemudian untuk kelasnya hari ini kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Nah, pertama kakak pengen kenalan dulu sama Dian. Kakak pengen tahu umur, kemudian kakak pengen tahu hobinya Dian apa, kemudian kakak juga pengen tahu minat dan juga bakatnya Dian apa. Biar nanti kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok. Nah, kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian pun nanti juga akan ada praktek ya. Nah, untuk prakteknya ini akan menyesuaikan dengan minat dan juga bakatnya Dian apa. Begitu, di coding atau mungkin nanti di desain. Oke ya. Oke, kemudian di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algoritmix. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algoritmix ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, dan juga metode pembelajarannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan dianya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu untuk daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Dian. Seperti itu. Oke, nah sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari Dian atau mungkin dari Bunda? Belum. Lanjut Belum dulu. ya? Baik, oke. Kalau begitu langsung saja. Kakak mau ke Dian dulu ya. Oke, Dian sekarang umurnya berapa ini? 9. Oke, 9 tahun. Ulang tahunnya kapan ini kira-kira? Di bulan apa? Bulan September. Oke, Tanggal 19. oke. September di tanggal 19. Oh, berarti sebentar lagi ya? Wih, oke. Congratulations, Dian. 1 bulan lagi nih, sebentar lagi Dian ulang tahun. Oke. Kemudian kakak pengen tahu nih, Dian tinggal di kota mana? Ngerang. Oke, Tangerang. Tangerang Kota apa Tangerang Selatan? Selatan. Oke, Tangerang Selatan, baik. Kemudian kakak pengen tahu nih sekarang sudah kelas berapa sekolahnya? 3.
Oh, kelas 3. Wih, sudah besar ya. Kelas 3 SD. Baik, berarti ini naik kelas 3 ya, Dian ya? Ya. Wih, seneng ya Dian ya, naik kelas 3 Iya. ya? Iya. Oke. Kemudian kakak pengen tanya nih, kira-kira kalau misalkan di sekolah, Dian paling semangat belajar apa? TIK. Oh, wow, pelajaran komputer? Ya. Wih, hebat pelajaran komputer. Karena apa nih Dian suka belajar komputer karena apa? Bisa ke lab. Oh, bisa ke lab. Oke. Oke, kalau misalkan di pelajaran komputer, Dian kira-kira prakteknya sudah sampai mana? Hmm, hmm, Mhm, itu, eh, mhm. Atau mungkin Dian sudah berhasil menciptakan apa begitu? Mhm. tulisan tulisan di Microsoft Word, Wow, terus oke. pakai jenis-jenis kayak font color, font gitu. Mhm. Oh, oke. Baik. Berarti di sini Dian sudah berhasil untuk menciptakan ini ya, dokumen di Word. Kemudian juga sudah berhasil untuk menentukan font, warna gitu ya, desain desain tulisannya. Oke, good. Nah, kemudian kalau misalkan menggambar, Dian suka? Suka Suka. Oke. Menggambarnya Dian biasanya di komputer atau di kertas? kertas Oh, di kertas. Baik. Kalau di komputer Dian sudah pernah? di komputer, Mhm. itu Sudah? di laptop. Oh, di laptop sudah pernah. Baik. Kalau di laptop, Dian menggambar apa biasanya? Gambar acak. Oh, gambar acak. Oke. Berarti random stuff gitu ya, Dian ya? Gambar apa aja ya? Iya. Oke, baik. Hmm. Mhm. Oke, kemudian kakak mau tanya dulu. Berarti Dian apakah sudah terbiasa untuk menggunakan laptop? Mhm. Menggunakan Ya, mouse? Sudah ya? Wih, hebat. Keren, Dian. Oke. Kemudian kakak pengen tanya dulu, kira-kira kesibukannya dia nih apa aja? kesibukan, Mhm. kesibukan. Pertama Pulang sekolah. sekolah, Heeh. ya sama kan. Pulang sekolah makan ya. Iya betul. Main Oke. HP 1 jam. Oh, oke baik. Pertama dulu nih sekolah. Sekolahnya tiap hari apa, Dian? Senin sampai Jumat. Oke, Senin sampai Jumat. Kemudian pulang sekolahnya jam berapa? Jam 2. Jam 2? Jam, kalau hari Jumat itu 11.45. Oh, oke. Kalau setiap hari Jumat jam 11.45. Tapi Ya, biasanya pulang jam berapa kalau Senin sampai Kamis? jam 2. Oh, jam 2. Oke. Oke. Kemudian selain sekolah, apakah ada lagi kegiatan yang lain? Nggak ada. Oke, baik. Berarti seperti les ataupun ekstrakurikuler sekarang belum ada? Hah? Ah, mhm. Ekskul di jam Les belajar. atau mungkin ekskul ada? Jam belajar hari Rabu. Oh, oke, baik. Oke. Berarti sekarang ini ada les ya? Ada les tambahan ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik. Oke, berarti sekarang ini kesibukannya Dian sekolah ya. Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamisnya pulang jam 2, kemudian juga di hari Jumatnya pulang jam 11.45, betul ya? Oke, bagus. Kemudian kakak pengen tanya nih, biasanya Dian mengisi waktu luangnya nih, kalau misalkan habis pulang sekolah begitu, biasanya Dian ngapain? Iya, kalau mau pergi nggak main HP dia ngapain? Nonton. Oke. Nonton, baik nonton YouTube atau nonton apa? Nonton TV. Oh, nonton TV. Oke. Biasanya ditonton apa sih, Dian? Kalau di TV? Kartun mungkin? Kartun. Oke, nonton kartun ya. Kartunnya kartun apa, Dian? Hmm. Kalau siang SpongeBob, kalau sore Naruto. Oke. Siang SpongeBob.
Oke. SpongeBob dan juga Naruto. Oke, baik. Kemudian kakak pengen tanya nih, hobinya Dian. Oke, apa aja kira-kira? Menggambar, Menggambar, wih, hebat, ini menggambar. Apa, mohon maaf, Dian yang kedua? warnai, Oh, menggambar, mewarnai, oke. Kemudian, udah oke. Kalau misalkan main game, Dian, wih, kira-kira suka nggak? sisa depan. Suka juga. Oke. Biasanya game seperti apa nih yang Dian mainkan? Main seperti gamenya apa gamenya dia? Jangan disebutin dong. Iya. Main game perang. Oh, oke. Main game perang. Wih, gamenya ada di mana? Di Roblox? Apa ini? Mm-mm. Apa namanya? Nama gamenya apa, Dian, gamenya? Ini ngomong apa? Gede. Game apa namanya? Player. Free Gede. Fire? Gede. Ah, oke, baik. Tapi gamenya game perang ya, Dian ya? Ya, Oke, kalau Roblox, Dian main nggak? main tapi Oh, main. sering. Oh, main tapi jarang ya? Hmm. Oke, baik. It's okay. Oke, baik. Nah, kemudian di sini kan kakak lihat ya, Diannya pinter banget begitu. Apalagi di sini Dian memiliki ketertarikan begitu ya di bidang desain itu juga besar begitu. Dibuktikan dari apa Kak? Tadi Dian bilang Dian suka menggambar. Nah, menggambarnya juga sekarang Dian ini sudah pernah di kertas, di buku gambar, ataupun di laptop ya tadi ya, Dian ya ceritanya ya. Oke. Nah, kakak sekarang mau tanya dulu. Untuk gambar-gambarnya dia nih, kira-kira apakah sudah bisa bergerak? Gambarnya Heeh, satu-satu. heeh. Gambarnya bisa hidup. Oh, oke, wih, Baru hebat. gimana lagi Wih, deh? bagus Kalau banget. Ada lagi. Wih, oke. Wih. Wah, itu karakter, itu ya karakter kartun ya? ini, Wih, oh itu Naruto, bukan? Oh, bukan ya? iya, Oh, itu Naruto. Wih, hebat. belum Nah, mencoba gambar bergerak. oke. Berarti kalau misalkan gambarnya di, Iya, bergerak dia. Iya, betul. Oke, berarti kalau misalkan gambarnya dihidupkan, bergerak, berarti belum pernah ya, Dian ya? Oke, nah gimana kalau misalkan kakak ajarin, Dian tertarik ya? Kalau misalkan kakak ajarin, mau? Tertarik. Oke, bagus. Nah, nanti di sini kita akan belajar desain ya, Dian ya. Kita akan belajar desain untuk bisa menciptakan berbagai macam jenis desain, yang 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Nah, artinya apa Kak? Kalau 3 dimensi, gambarnya akan lebih hidup, gambarnya akan lebih real, ya, lebih nyata, begitu. Dan juga nanti pun gambarnya juga bisa hidup atau bergerak. Wih, bagus ya. Nah, tapi kakak mau tanya dulu nih, kira-kira Dian, kamu lebih tertarik untuk menciptakan game atau menciptakan desain atau belajar menggambar? Kira-kira Dian lebih tertarik yang mana? Menciptakan atau menggambar. Menggambar ya? Oke. Gambar. Oke, menggambar ya? Oke, good. Dian, keren banget. Wih. Nah, kemudian kakak juga pengen tahu dong, ini kan di sini kan kakak lihat ya, dia nih pinter banget begitu. Apalagi juga di sini dia memiliki ketertarikan ya di bidang desain ataupun menggambar yang cukup tinggi juga nih. Nah, kakak juga pengen tahu, kira-kira nanti kalau misalkan sudah besar, Dian pengen jadi apa sih cita-citanya? Mm-mm. Pengen jadi apa, Dian? Aku ingin jadi YouTuber. Oh, YouTuber. Wih, YouTuber apa, Dian? Gamer. Gamer. Oke, YouTubers gamers ya. Oke. Nah, kalau misalkan YouTuber tapi yang kontennya adalah hasil animasinya Dian mau nggak? Atau mungkin hasil karya Dian mau nggak? Gambar. Mm-mm. Mau? Animasi itu apa, Kak? Animasi itu adalah gambar yang bergerak.
Seperti kartun. Mau. Mau? Oke. Jadi nanti di sini kita akan bisa menciptakan animasi ataupun desain itu tadi ya. Nanti akan Kakak berikan contohnya seperti apa. Oke ya. Tapi kita harus belajar dulu. Kita harus belajar coding atau desain namanya. Nah, sebelumnya Kakak mau tanya, Dian apakah pernah mendengar arti dari kata coding sebelumnya? Belum. Oke, baik. Jadi Kakak jelaskan dulu ya. Jadi coding itu apa, Kak? Coding itu sama seperti Dian belajar bahasa. Jadi sama seperti Dian belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kalau misalkan nih sekarang ini Kakak berkomunikasi dengan Dian, Kakak menggunakan bahasa apa? Bahasa Jadi, Indonesia. Betul. Kalau misalkan Dian mau berkomunikasi dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri, misalkan di Inggris, kita perlu belajar apa, Dian? bahasa Inggris. Nah, betul sekali. Nah, kalau misalkan Dian mau berbicara dengan robot atau dengan komputer, wih, kita perlu belajar apa namanya? Tahu nggak? Kita perlu belajar, tadi yang awal, tadi Kakak sebutkan di awal, kita perlu belajar Oh, coding. Oh. Nah, betul ya. Kita perlu belajar coding. Jadi coding itu apa? Jadi coding ini apa, Kak? Coding itu adalah bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Yang salah satu fungsinya adalah apa, Kak? Adalah untuk menciptakan game ataupun animasi sendiri seperti itu. Dan juga tentunya masih banyak lagi yang lain. Oke? Nah, jadi itu ya coding itu ya. Nah, kemudian oke, sekarang Kakak mau ke Bunda dulu. Nah, kira-kira kalau dari Bunda nih, sebelumnya Kakak izin bertanya, ini yang mendaftarkan Dian, Bun, kira-kira yang pertama siapa? Saya Oke, Bunda, baik. Bunda dapat infonya dari mana ini, Bun? dari lihat IG. Oh, dari sosmed ya berarti ya? Heeh. Oke, baik. Itu scroll gitu buka buka Oke. terus lihat wah ada ini anak saya suka menggambar saya coba ah gitu. Oke, baik. Oke, kemudian, nah, Kakak izin bertanya lagi. Kalau sekarang ini apakah mungkin memang Bunda sedang mencari kursus coding atau mungkin kursus desain untuk Dian begitu? Ya. Oke, baik begitu ya. Baik, untuk, kegiatan juga untuk di sore hari ini ya, apakah Bapak juga sudah mengetahui begitu? Oke, baik. Bapak apakah juga mendukung juga Bunda dengan minatnya Dian di bidang desain ataupun coding ini, apakah mendukung juga begitu ya? Oke, mendukung. Baik, kemudian, nah nantinya nih, kalau misalkan Diannya cocok, kemudian juga sudah bergabung dengan Algorithmics begitu ya, sudah bergabung dengan bimbingan desain ataupun coding-nya. Apakah ada harapan khusus? Mhm. Setelah nanti Dian mengikuti bimbingannya seperti itu, apakah ada, Bun? Dia Oke. semakin mahir menggambar Oke, komputer semakin mahir. dan gambarnya bisa di apa sih iya bagus semakin bagus menggambarnya bisa ditunjukkan kepada orang lain ke Wah, oke, amin. dunia luar. Oke, baik. Nah, kemudian nantinya kalau misalkan ternyata Diannya cocok ya, Bunda ya, dan juga semangat belajar tentunya. Apakah nantinya juga akan didukung untuk mengikuti kelas selanjutannya seperti itu? Didukung ya? Baik. Oke, Bapak juga setuju begitu ya, Bunda ya, kalau misalkan Diannya cocok, semangat juga untuk belajar. Baik, nah tentunya Bunda di Algorithmics kami akan mengarahkan Dian untuk belajar coding dan juga desain. Nah makanya nih Kakak ingin mencari dulu kira-kira minat dan juga bakatnya Dian ini ada di mana. Apakah di bidang coding atau di bidang desain begitu ya. Makanya tadi Kakak tanya, Dian ini lebih tertarik untuk membuat game atau membuat desain. Dan tadi Dian bilang, Kak, aku lebih tertarik untuk belajar desain, untuk belajar menggambar di komputer, begitu ya. Maka dari itu nanti di sini kita akan fokus belajar desain. Nanti nama kelasnya adalah graphic design Dian. Jadi nanti Iya. di sana kamu akan bisa untuk menciptakan berbagai macam project. Dari yang 2 dimensi sampai yang 3 dimensi. Begitu. Nanti pun gambarnya juga bisa dihidupkan atau digerakkan menjadi suatu animasi. Hmm. Seperti itu, oke ya? Nah, kalau begitu, sekarang kakak izin untuk share screen. Mhm. Kakak akan
memperlihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Dian. Nah, oke. Sekarang kakak izin untuk share screen. Nah, oke. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, Bunda dan juga Dian ya. Nah, jadi nanti nama kelasnya adalah kelas grafik design. Nah, kelas ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 8 sampai 10 tahun. Begitu ya, terutama anak-anak yang suka dengan menggambar ataupun desain. Nah, tentunya ya, Dian ya, desain itu bermacam-macam. Ada yang 2 dimensi dan juga ada yang 3 dimensi. Yang 2 dimensi saja itu jenisnya banyak sekali ya. Ada yang ilustrasi, ada yang gambar pemandangan, ada yang gambar poster, begitu ya. Dan juga ada lagi yang 3 dimensi. Nah, kalau yang 3 dimensi tentu akan masih banyak lagi seperti itu. Dan nanti di sini Dian akan bisa untuk menciptakan berbagai macam desain 2 dimensi dan juga 3 dimensi tentunya. Kemudian, nah, sebetulnya ini juga bisa menjadi investasi yang sangat baik juga Bunda untuk Dian. Karena apa? Tentunya desain ini merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan, terutama di era modern ini ya Bunda ya. Karena apa Kak? Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill desain. Pertama apa Kak? Bisa desain permainan, bisa desain interior, bisa Ya. arsitek begitu ya. Ataupun nanti bisa desainer pakaian, ataupun desain web. Nah, nanti pun juga bisa. Artinya apa, Kak? Nanti peluang kerjanya itu pun juga sangat terbuka luas begitu. Nah, kemudian nantinya di sini Dian untuk pembelajarannya bagaimana, Kak? Nah, nantinya, oke, sebentar Bunda. Nah, jadi nanti untuk pembelajarannya Dian di sini akan menggunakan berbagai macam aplikasi desain begitu ya. Nanti pun untuk aplikasinya, semuanya yang akan memfasilitasi adalah dari kami, dari Algorithmics. Nah, jadi bukan cuma satu aplikasi saja. Mungkin kalau sekarang yang Dian gunakan kalau di laptop apa aplikasinya? Ibis Paint atau mungkin Corel Draw? Nah, pen. Paint. Nah, kalau di Paint kan Dian baru ini ya, baru belajar 2 dimensi dan juga terbatas ya di sana ya gambarnya ya. Betul. Nah, nanti di sana kalau di tentunya kalau di Paint ya Dian terbatas. Tapi nanti kalau di sini Dian semakin banyak mencoba, nanti Dian akan semakin mahir. Begitu ya. Di banyak aplikasi tentunya. Bahkan pun nanti ada yang 3 dimensi juga. Begitu. Nanti kita coba praktek di 3 dimensi ya. Nah, kemudian nanti proyek-proyeknya seperti apa saja, Kak? Proyek-proyeknya seperti ini. Nah, ini yang 2 dimensi. Nah, ini yang 2 dimensi, Dian. Wih, hebat ya. Ini yang 2 dimensi, Dian. Wih, ataupun desain animasi seperti ini. Kakak mau tanya dulu nih. Kakak mau tanya, Dian apakah sudah pernah berhasil menciptakan desain seperti ini? Belum. Belum. Belum pernah. Oke, belum pernah ya. Nah, artinya apa Kak? Nanti di sini Dian akan bisa menciptakan desain-desain animasi seperti ini juga, seperti itu. Belajar. Kemudian, nah selain bisa menciptakan 2 dimensi Kak, Dian pun nanti juga bisa menciptakan desain game seperti ini. Nah, desain gamenya seperti ini. Wah, keren ya. Nah, nanti Dian akan menciptakan desain gamenya nih. Nah, seperti itu. Kemudian, ataupun 3 dimensi seperti ini. Nah, wih. Dan ini semua Bunda, nantinya anak-anak akan betul-betul diserahkan. Jadi nanti anak-anak akan bebas berkreasi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan imajinasi anak-anak. Begitu. Dan juga nanti desain animasi bergerak seperti ini. Kita lihat ya. Ini adalah kartun Buzz Lightyear. Wih. Di sini kita lihat ya gambarnya bergerak sendiri begitu. Nah, oke. Ini penutup kepalanya terbuka. Nah, oke. Oke deh, Dian semangat ya untuk belajar menciptakan ini semua ya. Semangat ya. Oke deh, kalau semangat jempolnya mana nih Dian? Oke deh kalau begitu.
Nah, kalau begitu sekarang Kakak izin untuk stop share, kemudian Kakak akan kirimkan, link platform pembelajaran. Sebentar ya. Oke, untuk linknya akan Kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk linknya sudah Kakak kirimkan di kolom chat. Mungkin bisa tolong dicek dulu, Bunda. Oke, nanti setelah berhasil terbuka linknya, boleh tolong untuk di-share screen dulu ya. Ini gimana Kak? Oke, baik. Caranya share screen bagaimana? Bunda bisa, oke nggak apa-apa Bunda. Baik, tidak apa-apa. Caranya bagaimana? Bunda bisa kembali dulu ke Zoom Meeting. Di Zoom Zoom Meeting itu yang meeting. mana? Zoom Meeting itu yang Aha, ada dua layar. Yang di aha, layar saya dan juga layar Bunda aha, sudah ketemu? iya, Sudah ya? Kemudian Bunda bisa arahkan kursornya ke bawah atau arahkan mouse-nya ke bawah. Di sana nanti akan ada logo berwarna hijau aha, share, bertuliskan share. iya, Betul. Nah, itu tinggal diklik saja. Sudah. Nanti di aha, sana akan muncul banyak layar, Bunda. iya, Betul ya? Di sana muncul aha, banyak layar ya. iya, Nah, Bunda bisa langsung saja pilih ke screen. browser yang tadi. Nah, langsung ke login yang tadi, Bun. Oh, hmm, Heeh. hmm, Atau hmm. tadi platformnya sudah terbuka kan ya? Sudah, Nah, itu Bunda bisa langsung klik pilih yang itu. screen ya? Nanti pilih share. Kalau sudah, pilih share. Ini tulis, oh, share. Nah, oke. Sudah berhasil, Bunda. Sudah. Oke. Tadi untuk platformnya, Bunda, kira-kira terbuka di mana? Oh, ini masih di... Coba Bunda mungkin boleh buka Chrome-nya, Bun. Chrome-nya yang di bagian bawah sini. Chrome, 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 Chrome. Mana Chrome ini ya? Chrome. Mhm. Nah, oke yang ini Bunda. Terus? Betul yang ini ya. Oke, ini sudah betul Bunda, tidak apa-apa. Oh, Oke, ini sudah betul Kak. Nah, mhm. kemudian untuk login dan juga passwordnya ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Mhm. Nah, nantinya ini untuk loginnya bersifat sementara dulu ya. Jadi Mhm. nanti kalau misalkan Dian ingin diganti boleh sekali. Oh, aha. Oke, pertama adalah loginnya. Ini kakak kirimkan dulu. Sebentar, oke. Gaptek soalnya. Oke. Nah, untuk loginnya ini Dian. Tuh, Nah, ini kenapa di akhir ada huruf tuh, A-nya? Huruf A-nya ini merupakan simbol dari algoritmix. apa? Itu. Nah, ini ketika kita ketik ulang lagi ya di sini ya. Dede. Double D. D. Oke, D. betul. I. A. I. N. A. N. A. Tujuh Mhm, lima tiga. 753. Tujuh lima tiga. Dah. Oke, good. Next. Kemudian klik next. Next. Kemudian Lagi. passwordnya adalah 929595. Sembilan dua. 95. Sembilan lima. Sembilan lima. Oke, klik login setelah itu. Apa? Klik login. Oke, good. Nah, ini boleh diklik save dulu, Dian. Klik save. Ya, tuh. Ah, kemudian Dian boleh skip dulu ini. Deskripsi. Oke, thank you, Dian. Nah, sekarang kita sudah masuk di link platform pembelajaran Algorithmics. Nah, Saya nantinya, lebih suka dari mama. nah, oke, jadi nanti pembelajarannya akan menggunakan link ini ya, Dian ya. Akan menggunakan platform belajar algoritmix. Nah, kemudian di sini merupakan selain menjadi platform pembelajaran, di sini juga bisa menjadi sosial media, Bunda. Jadi nanti di sini juga bisa menjadi tempat Dian untuk menambah teman, Iya. mengupload project, bahkan nanti pun juga akan ada perlombaan yang Dian bisa ikutin sendiri. Oh, Begitu. Nanti pun kalau Dian berhasil menang juara gitu ya, atau mungkin nanti bahkan karyanya trending atau viral, Dian akan mendapatkan hadiah atau apresiasi dari kami. Seperti itu. Dian mau hadiah? Mau ya? mau, mau. Oke, berarti harus pintar dulu nih Dian ya. Harus Oke. makin pintar. Nah, sekarang kita ke community dulu nih Dian. Community. Nah, ini Ya. diklik saja langsung.
Nah, klik. Oke, good. Nah, Dian, ini adalah isinya berbagai macam project. Nah, ada yang animasi, ada yang kartun, ada juga yang game. Dan ini semua, Dian, diciptakan oleh anak-anak. Dari umur berapa? Dari umur 5 tahun. Nah, kebayang ya, umur 5 tahun sudah bisa menciptakan gamenya sendiri. Tentu apa Kak artinya? Tentu nanti Dian juga pasti bisa. Bahkan lebih keren lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung saja nih Dian masuk ke pembelajaran ini. Kita ke course. Nah, kita ke course. Nah, oke, good. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi praktikal pertama ya. Tentu Dian, dalam pembelajaran desain kita butuh apa? Dalam dasarnya. Pertama kita butuh warna. Betul ya? Nah, butuh warna. Nah, Dian, sekarang kita akan belajar untuk mengenal kombinasi warna. Jadi nanti kita akan mengenal kombinasi warna yang cocok itu seperti apa sih, Kak? Warna yang sesuai itu bagaimana sih, Kak? Begitu ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar 3 kombinasi warna. Yang pertama ada 2 kombinasi warna, yang berikutnya ada 3 kombinasi warna, kemudian yang keempat adalah 4 kombinasi warna. Mohon maaf, yang ketiga adalah 4 kombinasi warna. Oke ya, Dian ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke nomor 1, Dian. Kita masuk ke nomor 1. Oke, klik saja. Oke, seperti tadi kakak bilang di awal, pertama kita akan mencari 2 kombinasi warna. Kira-kira caranya bagaimana, Kak? Nah, ini boleh di-close dulu nih pop-up perintahnya. Oke, di-close. Oke, betul. Di-close saja, diklik, klik kiri. Oke, good. Kemudian Dian boleh nih klik bendera hijaunya ini. Bendera hijau ini. Oke, betul. Klik saja langsung. Nah, oke. Di sini Dian akan mencari 2 kombinasi warna. Caranya bagaimana, Kak? Caranya adalah menggunakan garis lurus ini, Dian. Nah, garis lurus ini namanya adalah segmen. Oke? Nah, cara untuk menggerakkan garis lurusnya bagaimana? Dian bisa pencet tombol spasi yang ada di keyboard. Nah, coba tombol spasi yang di keyboard. Nah, oke. Di sini Dian harus mencari 2 kombinasi warna yang sesuai. Yang pertama adalah warna yang ini dan juga warna yang ini nih. Ini adalah warna pink ya. Warna pink dan juga warna apa nih? Ini hijau apa menurutnya Dian? Hijau apa? Tua atau muda? Muda. Oke. Nah, di sini Dian harus mencari 2 kombinasi warna ini. Caranya bagaimana, Kak? Nah, Dian bisa mencari dari 2 lingkaran ini. Nah, Dian bisa klik berulang kali nih lewat lingkaran ini, berulang kali sampai nanti warnanya sesuai. Coba. Nah, diklik berulang kali sampai warnanya sesuai. Coba diklik. Nah, oke, pelan-pelan aja Dian. Oke, sampai warnanya sesuai. Nah, oke, warna yang pertama yang ini apakah sudah sesuai menurut Dian? Sudah ya. Oke, sudah sesuai. Oke, kalau sudah sesuai kita move ke lingkaran berikutnya. Nah, coba kita cari lagi warna berikutnya. Nah, oke. Wah, oke. Apakah sudah sesuai menurut Dian? Sudah. Oke, kita coba cek dulu. Kita coba cek. Nah, good job. Excellent. Hey, you pass the level, Dian. Good. Kita move ke level berikutnya, ke level 2. Next level. Nah, oke. Nah, ini kakak sekarang akan ini ya, kakak akan lepas ya. Oke, ini ditutup dulu, boleh nih pop-up perintahnya. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Coba kita klik lagi nih green flag-nya, press the green flag. Oke. Nah, di sini dia harus mencari 2 kombinasi warna lagi. Caranya bagaimana coba? Tekan ini. Betul, space. Waduh. Coba di pencet space lagi. Nah, oke. Wah, ini ada warna baru nih. 2 kombinasi warna baru. Coba kita cari dulu ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Coba kita cari yang ini dulu, Dian. Ini satu. Ini, gitu. Ini, 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 ini. Nah, yang kedua, ini.
Dah. Oke. Coba diklik cek dulu, coba Dian. Nah, good job. Excellent. Oke, good job Dian. Nah, kita move ke level berikutnya. Baik. Next. Next. Nah, oke, klik next. Nah, klik next lagi boleh. Nah, coba. Ini ya, kita cari lagi nih. Kita masih mencari dua kombinasi warnanya. Kalau misalkan kita gunakan segmen atau garis lurus yang tadi, Dian, artinya kombinasi warna yang sesuai apa? Warna yang mana? Tadi kalau dengan garis lurus yang tadi, artinya warna yang sesuai warna yang mana, Dian? Warna yang sesuai. Hmm. Kalau kita menggunakan kombinasi, kalau misalkan kita menggunakan sistem segmen yang tadi ya, garis lurus yang tadi. Nah, kita gunakan yang mana? Berarti warna yang sesuai adalah warna yang biru. oke, warna Warna biru ya. oranye. Betul. Jadi kombinasi warnanya apa? Kalau misalkan oranye yang ini, sesuainya adalah dengan warna biru yang ini. Oke ya. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Coba kita cari. Kalau ke bawah. Oke. Nah, coba warna birunya yang mana, Dian? Warna biru ini. Oke. Nah, oke betul. Coba kita cek lagi. Kita coba cek dulu ke atas. Nah, kita coba cek dulu, Dian. Nah, coba nih kita cek sini. Ini. Coba. Nah, betul ya. Ini level 4-nya sudah terbuka. Good. Nah, sekarang kita kembali Waduh. dulu, Dian. Kita kembali dulu. Ini nanti boleh Dian selesaikan sendiri sampai di level terakhir. Sekarang kita kembali dulu ke sini. Kita back dulu. Nah, oke. Kita sekarang akan belajar untuk mengenal 3 kombinasi warna. Nah, coba kita pilih yang nomor 3, Dian. Nah, coba kita klik lagi the green flag in here. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari 3 kombinasi warna dengan triangle atau bentuk segitiga. Nah, tadi kalau misalkan segmen tadi kan ini ya Dian ya, garis lurus seperti ini. Tadi kita mencari 2 kombinasi warna. Artinya, kalau misalkan dengan triangle seperti ini nanti akan ada 3 kombinasi warna. Nah, oke ya. Jadi nanti Dian akan mencari yang ada di ujung sini, Dian. Oke ya, Iya, mengerti? ngerti. Oke, coba kita pencet spasi, Dian. Pasti. Yes. Nah, oke, coba kombinasi warnanya yang mana nih, Dian? Kuning. Hmm, sama. Kedua itu ini ya hijau. Hmm? Yang nomor dua Coba. hijau ya. Ini kira-kira warna hijau yang mana? Coba. Ini kan ada 2 warna hijau nih. Ada yang muda dan juga ada yang tua. Nah, menurut Dian yang mana? Lewatan. Ah, kelewatan. Oke, nggak apa-apa. Kita cari lagi satu persatu. Ini. Iya. Satu lagi itu purple. Oke, udah. Oke, good job Dian. Klik next level setelah itu. Sampai level 4. Aduh. Ini gampang. Gampang. Nah, oke, coba ya. Pes ya.
Nah, cari warna ini. Nah, Nomor oke. satu. Yang mana nih coba warnanya? Masih ketemu. Langsung ketemu, boleh. Oke. Nah, wah tadi warna merahnya tadi sudah betul, Dian. Oke, nggak Lewat. apa-apa. Ya udah boleh. Apa? Nggak apa-apa, boleh, boleh. Nah, kemudian warna yang berikutnya, Dian. Warna yang terakhir. Oke. Nah, oke. Menurut Dian apakah sudah sesuai? Kita coba cek dulu. Udah. Oke, coba klik cek. Kamu. Nah, good job. Excellent. Nah, Dian, good job. Sudah berhasil. Sekarang kita kembali dulu lagi. Kita kembali lagi. Oke. Setelah itu, kita move ke ini ya. Kita akan mencari 4 kombinasi warna, Dian. Wih, oke. Klik nomor 5. Udah. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini 4 kombinasi warna dengan square atau dengan persegi. Nah, ini ditutup dulu boleh. Nah, oke. Nah, sekarang sama lagi Dian. Pencet spasi boleh. Nah, oke. Sekarang sudah ada 4 kombinasi warna. Mana aja nih Dian coba. Kuning ya. Oke. Udah Sudah benar sesuai. dong. Oke, good job. Excellent Dian. Sudah berhasil. Oke, good job. Next level. Nah, oke. Nah, Dian, ini untuk praktikal pertamanya sudah ya. Kita sudah cukup nih untuk pengenalan logika warnanya. Dian sudah hebat sekali. Nah, sekarang kita akan move ke praktikal berikutnya. Nah, untuk praktikal berikutnya adalah, nah, oke Dian. Oke, untuk praktikal berikutnya adalah ini Dian, ini kakak izin dulu untuk mengirimkan link pembelajaran baru. Oke, sebentar. Mhm. Oke, sebentar Dian. Hmm, oke. Oh, oke, oke. Sebentar ya Dian ya, ini kakak coba buatkan lagi kelas yang baru. Sebentar. Oke, oke, sebentar dulu Dian. Nah, oke, seharusnya sudah bisa. Oke, oke. Oke, coba Dian kita coba dulu ya. Kita coba dulu, Dian boleh untuk ini sebentar. Mhm. Dian boleh klik ke link yang ini sekarang. Ini kakak kirimkan link baru di chat. Nah, boleh tolong untuk dicek dulu Dian. Chat di itu ya. Mhm. Chat di Zoom-nya lagi Bunda. Kolom chat Zoom. Ini deh. Oh, yang kedua ini deh. Ini deh. Betul. Yang mana? Dia tuh yang ini. Ini. Klik klik. All you need is a what if.
Nah, oke. Dian boleh klik yang login, coba. Login. Kemudian, oke, student with the class code, coba Dian. Ini masuk yang ini nih, student with the class code. Diklik. Oke, sebentar. Oh, ini seharusnya, mohon maaf. Oke, untuk linknya link baru lagi Bunda, mohon maaf. Oke, ini sudah kakak kirimkan untuk link baru. Ini boleh dicek lagi untuk kolom chatnya. Join nickname. Nah, oke. Nah, ini boleh join with the nickname. Oke. Nah, kemudian di sini Dian tulis nama Dian. Klik that's me. Oke, that's me. Oke. Oke. Nah, kemudian Dian boleh scroll. Oke. Dian boleh pencet ini nih, plus, tanda plus ini nih. Klik yang ini boleh. Oke. Nah, klik dulu di situ boleh. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk di platform belajar Tinkercad. Nah, di sini adalah tempat nanti Dian belajar untuk menciptakan animasi 3 dimensi. Nah, oke ya. Nah, oke. Caranya pertama bagaimana, Kak? Nah, di sini Dian kakak arahkan dulu. Dian bisa klik di mouse, klik kanan coba. Mouse klik kanan. Oke, pencet saja di sini. Oke, di sini saja Dian. Ini kakak arahkan di sini saja. Dian arahkan mouse-nya ke sini. Oke, ini apakah Dian menggunakan mouse? Lebih pintar anak gua dah. Ya udah. Oke, sudah. Oke. Nah, Dian boleh klik kanan dulu. Klik kanan. Kemudian diarahkan ke samping coba. Oke. Dian klik kanan, ditahan. Klik kanan, ditahan. Kemudian diarahkan ke samping. Arahkan ke samping. Sudah diklik kanan? Nah, oke. Artinya apa, Kak? Artinya nanti di sini Dian bisa menciptakan berbagai macam jenis desain dengan sudut pandang yang berbeda, begitu ya. Bisa dari depan, bisa dari samping, dan juga dari atas. Oke. Nah, sekarang mungkin boleh disesuaikan kembali Dian ini bentuknya. Kita normalkan kembali. Itu diklik kanan. Oke, diklik kanan lagi Dian boleh. Diklik kanan, kemudian disesuaikan lagi. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang di sini Dian. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tools-tools yang nanti Dian bisa gunakan. Begitu ya. Nah, sekarang coba kakak minta untuk Dian menciptakan rumah. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, kita coba pakai balok yang ini. Nah, oke, good. Dilepaskan saja. Oke, dilepasin. Oke, dilepasin Dian. Nah, oke. Kemudian cara untuk membesarkan bangunannya bagaimana, Kak? Dian bisa pencet ini nih. Ini Dian, mohon maaf. Dian, oke. Dian bisa pencet yang ini, Dian. Nah, oke, ini tinggal di samping, dilebarkan ke samping. Nah, oke. Ini adalah untuk membesarkan bangunannya. Oke, ini bisa dikecilkan dan juga dibesarkan. Oke ya, Dian ya. Nah, oke, good. Udah seperti ini rumahnya, bangunannya seperti ini mau? Cukup segede itu, Mbak, rumahku. Oke, good. Nah, kemudian kita buat atapnya. Nah, untuk atapnya kita cari, Dian boleh pakai yang kerucut ataupun segitiga yang ini. Nah, oke. Kemudian kita taruh di atasnya, Dian. Nah, tapi harus disesuaikan ya. Oke, dilepaskan boleh. Dilepas. Klik aja dilepas. Nah, oke. Nah, ini bisa nih disesuaikan Dian. Ini kita lihat dulu gambarnya. Kita harus sesuai karena
Atapnya ini masih ini ya. Ini boleh Dian gerakan dulu mungkin arah kameranya. Hmm, Nah, sama tadi. Iya, jadi tadi. nah Oke. oke, coba disesuaikan dengan Dian. Oke, coba. Nah, oke kita coba kesampingkan Dian. Kita coba ke samping, coba arahnya ke samping. Yang samping ini. Oke. Tapi Nah, ini. oke. Nah, yuk. Oke deh kalau begitu. Oke, nggak apa-apa. Oke Dan deh. Oke. stop. Ini Oke untuk deh kalau dari begitu nggak apa-apa. Nah, untuk sementara seperti ini ya. Jadi nanti untuk pembelajaran pun juga ada yang bisa free drawing seperti ini. It's okay. Dian, ini rumahnya juga sudah jadi begitu ya. Nanti tinggal Dian sempurnakan sendiri saja. Begitu ya. Oke. Oke, good. Nah, kakak mau tanya dulu nih, dari secara keseluruhan, Dian kira-kira suka nggak dengan pembelajarannya tadi ini? suka banget. Suka banget. Oke. Kemudian nantinya Dian apakah nantinya mau belajar lagi? Mau. Mau. Mau Oke. lagi. Masih tertarik ya Dian ya untuk menciptakan berbagai macam proyek ya? Ya. Oke, good job. Nah, keren Dian. Kemudian kakak mau izin bertanya dulu ke Bunda. Dari Bunda kira-kira apakah ada tanggapan Bun mengenai pembelajaran ataupun sesi praktikal yang baru saja tadi ini diikuti oleh Dian? Ya. Mhm. Apakah ada Eh, tanggapan atau mungkin ya, pertanyaan? dia ini suka. Cuma Ah, karena masih kurang sering ber apa ini komputer masih baru jadi ya Oke. masih Mhm, apa sih meraba-raba masih mhm. dicoba-coba mungkin nanti Oke, bisa baik. lebih ini lagi Aha, oke. Mhm, nanti oke. dikasih Heeh. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ada lagi Bunda? Sudah cukup ya. Baik, kalau begitu kakak juga izin untuk memberikan feedback ke Dian juga ya, Bunda ya. Oke, baik. Ini kakak pun juga izin untuk memberikan feedback ke Dian. Kalau menurut kakak, Diannya sudah pinter banget ya. Tadi pertama, di praktikal pertama ya, tadi untuk kombinasi warnanya Dian sudah pinter banget, sudah oke sekali. Cepat banget tadi dalam pengerjaannya, begitu ya. Tadi pun juga untuk penggunaan mouse-nya juga sudah bagus ya. Dian tidak keliru-keliru untuk menggunakan klik kirinya. Kemudian pun tadi juga logikanya sudah bagus. Kemampuan problem solving-nya pun juga sudah sangat bagus. Cepat sekali tadi dalam mengerjakan project-projectnya. Nah, kemudian ketika praktikal berikutnya, yaitu adalah di praktikal Tinkercad, it's okay Dian. Nah, di sini mungkin Dian belum terbiasa saja, begitu ya. Karena apa Kak? Tentunya kalau pembelajaran tiga dimensi itu, Dian akan bisa menyesuaikan dari sudut pandang arahnya. Betul ya, karena kan kalau tiga dimensi gambarnya akan bisa lebih real lagi, Dian. Betul ya? Dian akan bisa melihat gambarnya lebih hidup lagi dari sisi atas, bawah, samping ataupun depan. Maka dari itu tadi Dian it's okay kalau misalkan masih sedikit kesusahan nggak apa-apa karena nanti belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Nah, tapi tentunya nanti Dian juga tentu akan terbiasa secara pelan-pelan. Karena nanti di sini Bun, kita akan betul-betul belajar dari nol lagi. Betul-betul dari awal sekali. Nanti pun untuk murid-murid yang bergabung pun secara kemampuan itu sama semua seperti Dian. Maksudnya untuk pengalamannya belum ada, pengalaman IT-nya. Seperti itu. Jadi it's okay. Nggak apa-apa sekali. Begitu. Tapi kalau secara overall, ini kakak bisa berikan nilai 90 ya. Atau excellent begitu. Karena tadi Dian pun juga cepat sekali dalam pembelajarannya. Seperti itu. Oke, kira-kira dulu apakah ada tanggapan Bunda atau mungkin pertanyaan sebelum kakak lanjutkan? Belum ada? iya next. Oke, baik. Kalau begitu, ini kakak izin untuk share screen kembali ya. Oke, baik. Nah, berikutnya kakak akan jelaskan apa itu algorithmics. Nah, algorithmics ini sebetulnya apa, Kak? Nah, algorithmics ini sebetulnya merupakan sekolah yang fokusnya itu adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak muda. Dari rentang usia berapa, Kak? Dari rentang usia 5 tahun. Di sini artinya apa, Kak? Sudah banyak sekali teman-temannya Dian, ya, yang umurnya 5 tahun, 6 tahun, yang sudah berhasil untuk menciptakan game ataupun animasinya sendiri, begitu. Nah, dan juga kami pun di sini yang paling dewasa di umur 17 tahun. Kemudian di sini kami basisnya internasional, Nah, Bunda.
Nah, artinya apa, Kak? Artinya kami sudah tersebar di banyak sekali negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Jadi apa, Kak? Artinya teman-temannya Dian bukan cuma dari Indo aja. Tapi ada yang dari Arab, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman. Wih, banyak sekali ya. Nah, kemudian fokus utamanya, Kak. Fokus utamanya tentu adalah untuk dapat mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat ya, Bunda ya. Karena ini juga sudah menjadi kekhawatiran juga, keresahan bagi banyak orang tua. Anak-anak ini ya, terlalu sering menggunakan handphone, terlalu sering bermain game begitu ya, tidak ada manfaatnya. Nah, tentunya di sini kami akan arahkan. Kami akan arahkan Dian untuk bisa lebih produktif lagi, untuk bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan gadgetnya, yaitu adalah belajar coding dan juga desain. Yang tentunya Bun, ini pun akan bisa menjadi investasi yang sangat baik untuk Dian. Yaitu apa Kak? Dian akan memiliki keterampilan coding ataupun keterampilan desain. Yang dimana ini merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di era modern ataupun di profesi modern. Begitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi investasi yang sangat baik. Kemudian, nah, untuk algoritmik Kak, sudah tersebar di berapa negara? Kami sudah tersebar di 90 negara, Bunda. Oh, Nah, dengan kantor pusatnya atau headquarternya Kak, ada di mana? Ada di Dubai. Wih, ada oh. di Uni Emirat Arab. Kalau untuk di Indo ada di mana Kak kantor pusatnya? Kalau untuk di Indo, kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat, Bunda. Di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15 untuk kantor manajerial kami. Kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Kemudian kami juga sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak yang angkanya akan terus bertambah. Kemudian pertanyaannya Kak, kenapa nih banyak orang tua yang memilih algoritmik? Karena tentunya kurikulumnya Bunda, karena kami kualitasnya adalah kualitas internasional, tentunya kurikulumnya juga kurikulum internasional. Artinya apa Kak? Yang dipelajari oleh Dian itu sama di 90 negara yang lain. Dan juga tentu dalam pengembangan kurikulumnya sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga psikolog. Kemudian pun nanti dalam pembelajarannya Bunda, kami menggunakan pendekatan permainan yang di mana nantinya untuk output atau hasil yang diciptakan oleh Dian itu adalah hal yang dekat dengan anak-anak. Artinya apa Kak? Anak-anak akan lebih semangat lagi dalam belajar. Karena apa? Menciptakan game ataupun animasinya menciptakan game ataupun animasinya seperti tadi ya. Kita juga bisa lihat Bunda, dianya semangat banget untuk belajar. Nah, dan juga Kakak jamin nanti dalam porsi belajarnya itu adalah 80%-nya praktek. Artinya apa Kak? Lebih banyak prakteknya. Tentu apa Kak? Pembelajaran yang lebih banyak prakteknya itu, Dian akan lebih mahir dan juga menguasai. Bukan cuma sekedar menghafal teori. Di sini akan betul-betul Diannya jago. Kemudian metode belajarnya Kak, metode belajarnya adalah online. Kemudian nanti Dian juga akan bisa berinteraksi dengan teman-teman lain. Dan juga yang paling utama Bunda, platformnya ini bisa dibuka kapan saja. 24 jam. Kemudian, karena kami merupakan sekolah, artinya apa Kak? Di sini nanti ada jalur pendidikannya. Nah, kelas yang diikuti Dian tadi itu berdasarkan rekomendasi Kakak, yaitu adalah di kelas grafik desain. Karena apa? Karena di sini Kakak lihat Dian memiliki kemampuan dan juga minat yang besar di bidang desain. Nah, makanya Dian pertama masuknya di kelas ini ya, kelas grafik desain. Nah, dari umur pun juga sudah masuk ya Bunda ya, 8 sampai 10 tahun. Kemudian pun nantinya di kelas grafik desain ini akan terdapat satu kurikulum yang jumlahnya itu adalah 32 pertemuan. Nah, jadi untuk satu kurikulumnya adalah 32 pertemuan Bunda. Nah, kemudian nanti dari kelas grafik desain ini akan bisa kemana Kak? Misalkan nih, Dian tertarik untuk belajar coding, untuk belajar menciptakan game. Nanti Dian bisa masuk di kelas pemrograman visual. Nanti di sini Dian akan belajar untuk menciptakan game dua dimensi. Nah, nanti setelah itu Kak, Diannya sudah cukup untuk belajar menciptakan game. Dian ingin belajar coding lebih lanjut, biar semakin profesional. Dian ingin menciptakan aplikasi, ingin menciptakan website. Masuknya ke kelas mana Kak setelah pemrograman visual? Setelah kelas ini Bunda, Dian bisa masuk di kelas programmer. Hmm.
Nah, di kelas Python namanya. Untuk Python ini Bunda, ini merupakan bahasa pemrograman yang sekarang ini banyak sekali digunakan oleh programmer dan juga tentunya cocok sekali untuk dipelajari oleh pemula. Begitu. Nah, kira-kira dulu Bunda dari jalur pendidikan apakah ada pertanyaan? Eh, itu satu kurikulum 32 kali pertemuan ya Mhm. dengan guru yang samakah atau dengan guru Oke, yang berbeda? jadi nanti untuk kelasnya itu Bunda, tutornya tentu akan, nah nanti akan berkaitan juga dengan kelasnya, format belajarnya. Tentu nanti untuk jadwalnya Bunda, kalau saya ini hanyalah tutor trial class, Ya. hanya tutor di awal saja. Nah, nanti tentu untuk kelas lanjutannya dengan tutor yang berbeda, tapi nanti akan berlanjut seperti itu, dengan tutor yang sama begitu, sampai nanti programnya habis. Nah, itu kalau kan apa programnya bisa dibuka 24 jam ya. Mhm, betul? Nah, nah, ketika dia buka apakah didampingi atau bisa Oke, sendiri? baik. Jadi nanti kalau misalkan dia nih ya, sebetulnya ketika bimbingan Bunda, ketika kelasnya nanti tidak wajib untuk didampingi. Aha, Tentu dari orang tua hanya menyiapkan teknisnya saja Bunda. Menyiapkan laptop, menyiapkan internet, begitu ya. Kemudian juga mungkin linknya gitu ya. Sebetulnya kalau link kan tinggal langsung dibuka saja Bunda. Tentu kan dia juga pasti bisa. ya. Untuk loginnya pun tadi seperti yang tadi Bunda, nanti tinggal diberikan catatan saja biar dianya tidak lupa. Begitu. Oh, Dan tadi pun juga sudah di-save Bunda. Artinya apa? Nanti ketika mau masuk ke platform belajarnya langsung dibuka sendiri nanti otomatis akan terbuka. Yang artinya apa? Tidak wajib untuk didampingi Bunda. oh, Mm-mm. oke, oke. Karena tentunya nanti dalam kelasnya sudah akan ada tutornya yang menjelaskan seperti ini. Oh, oke, Begitu Bunda. oke. Oke. Siap. Kemudian, nah untuk silabusnya Kak, silabusnya seperti apa? Silabusnya adalah seperti ini Bunda. Nah, tentunya dalam pembelajarannya pun juga sudah tersistematis ya Bunda ya. Jadi nanti untuk pembelajarannya, kami di sini akan ada beberapa modul yang totalnya adalah 32 pertemuan. Hmm, Nah, nantinya Bunda, ini sudah akan terjadwal. Nah, jadi ya. nanti pertemuan pertama, dia akan belajar dasar-dasar desain. Kita akan mengenal titik, akan mengenal garis, akan mengenal pola, begitu ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua, nah dia akan belajar tekstur. Nah, Hmm, ya, menciptakan bertahap tekstur ya. dalam gambar, betul Bunda, bertahap. Kemudian nanti setelah berhasil untuk menciptakan tekstur, dia akan belajar untuk mengisi dengan warna, gradasi warna, kombinasi warna seperti tadi, begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan belajar untuk menciptakan ilustrasi berlapis. Di sini masih dua dimensi. Nah, Hmm, sampai seterusnya, begitu. Nah, sampai nanti di modul kelima, Bunda, kalau tidak salah. Sampai di modul kelima, sampai di pertemuan ketujuh. Nah, ini ya, ini modul kelima. Ini modul kelima, sampai nanti di pertemuan ketujuh, nanti Dian akan membuat animasi web. Oke, sebentar, ini dia. Nah, di pertemuan ketujuh, Dian akan belajar untuk menciptakan animasi web. Di sini sudah tiga dimensi, seperti itu. Bunda tidak usah khawatir juga, karena nanti tentunya belajarnya akan bertahap, Bunda. Betul-betul dari dasar, dari nol, seperti itu. Dan juga tentunya pun teman-teman Dian dengan usia yang sama, di usia 8 sampai 10 tahun. Tentunya kemampuannya sama semua ya, Bunda ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dulu apakah ada pertanyaan mengenai silabus belajarnya? nah, dah. Sudah cukup ya? Ya. Baik, kalau begitu kakak lanjutkan kembali. Nah, untuk proyeknya seperti apa? Proyeknya nanti di kelasnya Dian seperti ini. Nah, Menciptakan itu nah, ini seperti ini nanti proyek-proyeknya. Kalau di kelas lanjutan, Kak, misalkan di kelas itu ya, di kelas Scratch. Nah, Dian belajar menciptakan apa? Dia nanti belajar untuk menciptakan ini.
Kamu bikin print sendiri kamu nanti. Bikin print. Iya. Menciptakan diri sendiri. Iya, jadi kamu mau bermain HP kan? Eh, Hmm. Makan dulu. Hmm. Ini kita kan belajar pelan-pelan. Dari bikin nah, begitu ya. Nah, ini gitu. adalah kelas lanjutannya Dian, begitu. Pertama, dia nanti akan masuk Kalau di kelas udah ini. begini, belajar dari awal dulu. Nah, kita Ini belajar di jadi graphic design dulu ya. bagus. Biar nanti Dian makin jago nih nanti gambarnya. Biar nanti Dian bisa menciptakan gambar-gambar ataupun animasi yang lebih bagus daripada tadi, oke? Iya. Nah, oke. Kemudian, nah di sini pun Bunda kami juga memfasilitasi anak-anak dengan pembekalan lomba. Nah, jadi maksudnya apa, Kak? Misalkan nih, ada perlombaan desain untuk menciptakan animasi. Nah, kemudian nanti Dian tertarik. Nah, tentunya Bunda nanti Dian akan dimasukkan ke grup. Grupnya ini merupakan grup persiapan lomba. Nah, nanti di sana Dian akan dibimbing, dilatih begitu ya, sampai nanti mengikuti kejuaraannya dan juga bismillah ya menjadi juara juga begitu. Karena tentunya apa Kak? Tentunya di sini Bunda kami bukan cuma belajar aja, tapi kami ingin murid-murid kami berprestasi juga Bunda. Jadi nanti di sana, di kelasnya nanti tentu kami akan update terus. Mengenai apa? Mengenai informasi lomba ataupun olimpiade di bidang coding ataupun di bidang desain. Yang tentunya Bunda itu banyak sekali. Kami ada dua jenis. Yang pertama adalah perlombaan online dan juga perlombaan offline. Nah, kalau offline biasanya diselenggarakan di kota-kota, begitu ya, di kotanya Dian, di mall, begitu. Atau mungkin diselenggarakan oleh pemerintah daerah, nah, ataupun instansi biasanya. Nah, kalau perlombaan online Bunda itu nanti tingkatannya lebih besar lagi. Ada yang nasional dan juga internasional. Oh iya, artinya lebih besar kembali ya. Seperti itu. Nah, Dian kakak mau tanya dulu nih. Dian apakah tertarik untuk ikut lomba desain? Mau? Oke, baik. Nah, kemudian untuk format belajarnya nih. Sekarang adalah untuk penentuan kelasnya nih Bunda. Kira-kira dulu, kalau dari Bunda dan juga Dian, prefernya ada di kelas grup atau di kelas private kira-kira? Saya mau di grup ramai-ramai sendiri. Ramai-ramai ya? Ramai-ramai. Oke, boleh. Nanti kalau di kelas grup ini Bunda, nantinya akan ada grup kecil yang isinya maksimalnya adalah di 8 anak-anak. Oh, Nah, jadi grupnya grup kecil ya Bunda ya. Nanti di betul. sini akan ada 8 maksimalnya. Kemudian kalau di kelas grup ini jadwalnya seminggu satu kali. Nah, jadi setiap Oh, seminggu satu kali bimbingannya. Kemudian nanti di kelas grup ini tentunya Bunda akan ada pembelajaran presentasi juga. Nah, kalau di pembelajaran presentasi ini tentunya apa kalau di kelas grup? Tentunya akan lebih melatih public speakingnya Dian. Dian akan lebih berani, begitu ya. Kemudian juga akan mengasah kreativitas dan juga ini Bunda, sense of competition. Karena apa Kak? Karena nanti di sana di kelasnya Dian akan bisa melihat berbagai macam project yang berbeda dari teman-teman yang lain, begitu ya. Jadi bukan cuman proyeknya Dian aja, Dian akan bisa melihat proyek-proyek yang lain. Tentunya akan lebih bisa, tentunya akan bisa mengasah kreativitas dan juga sense of competition ya, atau rasa ingin lebih baik begitu. iya, iya. Iya. Nah, oke dan juga nanti kelasnya pun juga akan lebih ramai karena ada teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal kira-kira bagaimana, Kak? Kan seminggu satu kali. Nah, untuk jadwalnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, untuk sekarang ini, jadwalnya kalau untuk di kelas grafik desain, Bunda, kalau tidak salah, ini baru tersedia di hari Minggu. Ibu, Nah, baru tersedia di hari Minggu kalau tidak salah ya. Oh, tidak, Bunda, ini sudah di-upgrade. Oke, ini sudah di-upgrade kembali. Oke, ini sudah di-upgrade. Kami ada 4 hari. Pertama ada di hari Minggu, di hari Selasa, di hari Rabu, dan juga di hari Sabtu. Nah, kira-kira dulu saja. Kalau Bunda nih, prefernya. Dian, bimbingannya ada di hari apa? Minggu, Selasa, Rabu, atau Sabtu? Sabtu. Kan, eh, Sabtu. Oh, luar biasa dia. Ibu nggak bisa. Oh, Minggu tidak bisa. Oke. Kalau mau aja, kalau
Tapi dia sendiri belajarnya ya. Nanti Udah, nanti kalau sebenarnya tidak wajib didampingi, tapi kalau iya. misalkan ingin didampingi boleh sekali. Hari kalau hari Sabtu jamnya jam 9 ya. Jam 9 pagi, betul. Wow, 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 wow. Sampai jam Sampai jam 10:30, karena 90 menit. 1,5 jam. itu. Sabtu aja deh. Sabtu Oke, aja. boleh. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya, Bunda ya. Jadi nanti untuk pemilihan jadwalnya adalah di awal, Bunda. Tapi nanti kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan Bunda ingin ganti jadwal, itu bisa sekali. Boleh Oh, sekali, tidak apa-apa. Kemudian, nah kakak jelaskan dulu. Jadi, nanti untuk kelasnya berkelanjutan, Bunda. Jadi misalkan nih, Dian sudah memilih jadwalnya di hari Sabtu. Nah, nanti bimbingannya adalah setiap hari Sabtu, Bunda. Setiap jam 9 pagi. Durasinya adalah 90 menit. Kemudian nanti kelas pertamanya akan dimulai di tanggal 14 September. Atau sekitar 3 minggu lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk kelas pertamanya. Dimulai di tanggal 14 September. Nah, oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu, Bunda, mengenai jadwal? udah oke. Sudah. Sudah oke ya? Nah, oke. Apakah ada pertanyaan, Bunda? Ya, Belum ada lanjut. ya? Oke, baik. Nah, kemudian kakak akan lihatkan gambarannya, Kak. Kelasnya seperti apa di kelas grup? Nah, gambarannya adalah seperti ini, Bunda. Kalau di kelas grup. Nah, jadi nanti maksimalnya adalah 8 orang kalau di kelas grafik desain ya. Kemudian nanti akan didampingi oleh satu mentor seperti ini. Durasinya adalah 90 menit. Nah, oke ya. Kemudian nanti bimbingannya tentu bisa dilakukan di mana saja, Bun. Karena online lebih Ya, praktis, ya. fleksibel juga. Bisa di rumah, mungkin bisa di rumah saudara kalau misalkan dia lagi berkunjung begitu ya. Tinggal apa? Tinggal disediakan mouse dan juga koneksi internet saja dan juga tentunya laptop. Stop. Ya. Ya gitu, 3 hal itu Bunda itu dipastikan aman nanti kelasnya sudah bisa berjalan dengan normal gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah menyelesaikan satu kurikulum juga akan mendapatkan satu sertifikat internasional ini sih seperti ini. Nah, untuk sertifikat ini juga Bunda, ini kami sudah diakui di 90 negara. Artinya apa, Kak? Artinya bisa sekali digunakan untuk mencari sekolah favorit ataupun beasiswa daerah. Bisa sekali, Bunda. Karena pun sudah banyak juga nih murid-murid kami yang klaim beasiswa menggunakan sertifikat algorithmics. Karena tentunya ini kan suatu karya juga ya, Bunda ya. Anak-anak berhasil menciptakan desain sendiri, menciptakan animasi sendiri. Nah, tentunya itu juga bisa menjadi nilai plus untuk dia. Nah, kemudian terakhir Bunda. Nah, kenapa nih 3 alasan banyak orang tua Indonesia memilih Algorithmics? Sekaligus ini saya simpulkan juga ya. Nah, tentunya karena apa? Di sini di Algorithmics kami mengajarkan hampir 90% keterampilan IT praktis yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, padahal ya, keterampilan IT, keterampilan coding, keterampilan desain merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan di era modern saat ini. Bahkan menjadi salah satu persyaratan ya. Kalau misalkan dia ingin mencari pekerjaannya lebih mudah, tentu harus memiliki keterampilan IT. Karena apa? Karena sekarang zamannya sudah zaman modern. Sudah banyak pekerjaan yang tergantikan oleh robot, Bunda. Nah, tentunya biar nanti di masa depan dia juga bisa bersaing lebih mudah. Tentu dari sedari dini harus dibekali dengan kemampuan IT. Nah, itulah Bunda, makanya fungsi kami di sini memberikan keterampilan IT, memberikan kompetensi untuk Dian. Begitu. Biar nantinya Dian bisa bersaing di era modern nanti ataupun di sekarang ini bahkan seperti itu. Nah, oke, sebelum Kakak lanjutkan mengenai pembiayaan, nah, Kakak izin bertanya dulu, Bunda. Ini dari sesi pembelajaran, dari pembelajaran tadi ya. Kemudian juga tadi sesi praktikal yang diikuti oleh Dian. Nah, kemudian juga tadi penjelasan mengenai silabus, format belajarnya juga. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan dan juga ekspektasinya Bunda mengenai kursus coding ataupun desainnya? Iya, Sudah sesuai? Baik. Kemudian juga Diannya semangat untuk belajar ya. Semangat ya Dian ya. iya, semuanya dia. Ya, Kakak. Oke. Nah, kalau begitu, nah oke.
Nantinya Bunda, tentunya di sini Dian sudah berhak untuk mendapatkan harga special price. Nah, maksudnya apa, Kak? Harga Ya. ini merupakan harga yang tidak didapatkan oleh semua orang tua, Bunda. Karena apa? Karena Dian sudah mengikuti trial class-nya dan juga mendapatkan hasil yang bagus. Hasil yang baik. Tadi Kakak pun juga memberikan nilai ke Dian adalah 90 atau excellent. Hampir sempurna ya. Nah, artinya apa, Kak? Dian sudah berhak untuk mendapatkan special prize. Yang pertama adalah di kelas grup ya, Bunda ya. Ya. Nah, oke. Nah, untuk detailnya pertama seperti ini, Bun. Nah, di sini dan juga khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus, Hmm. Bunda akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis yang berjumlah 4 pelajaran ya. Nah, maksudnya bagaimana, Kak? Oke, saya jelaskan dulu untuk detail masing-masing paket. Pertama ada basic, expert, dan juga profesional. Di kelas basic ini, Bunda, itu nanti setengah kurikulum. Nah, Hmm. karena untuk satu kurikulumnya adalah 32 pelajaran. Betul ya? Nah, nanti tapi yang didapatkan Bunda adalah 20. Karena spesial pendaftaran di bulan Agustus, Bunda akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis. Benefitnya apa saja, Kak? Benefitnya tentu Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Misalkan, Bunda ingin mengetahui hasil belajarnya Dian di luar bimbingan, boleh sekali berkonsultasi dengan tutor langsung. Nah, kemudian kalau di kelas expert, Kak, benefitnya apa saja? Tentu lebih banyak lagi, Bunda. Di kelas expert ini tentu programnya sudah habis, sudah sampai selesai. Bahkan di sini Dian mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis kembali. Gratis seperti ini Bunda langsung sudah terdaftar di kelasnya. 4 pelajaran, 4 pertemuan maksudnya. Nah, benefitnya, wah benefitnya lebih banyak lagi Bunda. Ya. Benefit yang pertama, tentu akan mendapatkan 1 sertifikat. Karena sudah selesai, sudah berhasil. Kemudian, karena juga sudah berhasil mendapatkan sertifikat, Dian tentunya akan bisa mengikuti kompetisi internal. Dan untuk sesi konsultasinya pun lebih banyak Bunda, 10 kali. Kemudian, nah kalau misalkan Dianya ingin mengambil 2 kurikulum sekaligus Kak, ambilnya yang mana biar langsung bisa masuk ke kelas VP, di kelas Visual Programming. Ambilnya yang ini Bunda, profesional. Nah, benefitnya lebih banyak lagi. Tapi tentunya yang paling utama adalah Dian bisa mengikuti kelas olimpiade, bisa mengikuti lomba internal ataupun eksternal Bunda, yang di mana nanti Dian bisa mengikuti berbagai macam perlombaan. Kalau dari Kakak, rekomendasi yang mana? Kalau dari saya, Bunda, tentunya yang pertama adalah di expert dulu. Karena apa? Nah, karena programnya biar habis dulu, biar tuntas, begitu ya. Nah, biar programnya habis, kemudian Kakak jamin nanti pun Dian akan betul-betul sampai bisa, sampai jago bahkan menciptakan desain sendiri. Berbagai macam desain, gitu. Nah, kira-kira dulu nih kalau dari Bunda, mantepnya ada di paket belajar yang mana? Atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, boleh sekali untuk ditanyakan. Silahkan. Mm-mm. 2000. Eh, untuk pembayarannya, Oke, kira-kira bagaimana begitu ya? eh, Nah, jadi untuk pembayaran Bunda, kami ada 2 metode. Transfer bank dan juga sisi atau kredit card. Kemudian untuk pembayaran ini Bunda, kami sistemnya adalah deposit atau pembayaran di awal. Nah, di sini pun, iya betul Bunda. Jadi di sini kami pembayarannya adalah deposito atau pembayaran di awal. Nah, di sini pun Bunda kami juga bisa pembayaran bertahap. Bertahap maksudnya bagaimana, Kak? Bertahap itu maksudnya adalah pembayaran di kelas terkecil. Nah, kelas terkecil itu di berapa pelajaran, Kak? Yaitu di kelas minimum, Bunda. Nah, di kelas minimum ya. Kelas minimum itu berapa, Kak? Kelas minimum itu ada di 10 pelajaran. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan bertahap bagaimana, Kak? Misalkan dulu nih ya, Bunda ambil yang basic. Nah, di antara eh, ini Bunda ambil yang basic ya. Di sini Bunda sudah mendapatkan 20 pelajaran karena pendaftaran di bulan Agustus ya. Nah, hmm, sisanya ini kan kurang 12. iya. Nah, nanti
untuk yang 12 pelajaran ini Bunda dibayarkan setelah programnya habis bisa. Begitu. Jadi untuk 20 pelajaran ini Bunda durasinya adalah setengah tahun karena Oh, 5 sampai 6 bulan. iya, Nah, jadi nanti untuk upgrade kelas berikutnya, Bunda juga sudah ada prepare nih, sudah ada setengah tahun. iya. Nah, begitu. Itu untuk pembayaran bertahap kalau 16 pelajaran. Tapi kalau misalkan ambilnya yang 10 pelajaran, tentu juga bisa sekali, Bunda. Nanti kalau untuk yang 10 pelajaran ini durasinya adalah 2 sampai 3 bulan. Nah, tentu nanti bisa bertahap ketika pelajarannya sudah hampir habis, begitu. Oh, Nah, tapi kalau untuk eh, pembayaran kami deposito, Bunda, pembayaran di awal. pembayaran di awal. Jadi Betul. misalnya saya ambil yang 16, misalnya yang basic. Mhm. Berarti saya harus membayar 3.040.000 itu di Betul awal. sekali, Bunda. Oh, Heeh. oke. Betul sekali. Nah, tapi kira-kira dulu saja. Kalau dari Bunda nih, prefernya ada di paket belajar yang mana? Kira-kira dulu saja. Sebenarnya sih Kira-kira saya dulu. pengennya dia yang di nama mana sih di Langsung yang expert. cuma kan Oke. iya kan keuangan saya kan sekarang lagi Oke. mepet sih, Mhm. kakaknya baru masuk daftar kuliah, Oke. abangnya juga baru masuk SD, SMA. Oke, Jadi heeh. Boleh sekali, Bunda. Heeh. ya keuangannya juga tadinya saya pikir kan bisa mencicil Cicil begitu. sebulan, Mhm. sebulan berapa gitu. Oh, oke. Nah, oke Bunda tidak apa-apa. Nah, Heeh, mungkin kalau misalkan Bunda prefernya di kelas basic ya. Nah, di heeh, kelas basic ini Bunda, it's okay, nggak apa-apa. Nah, di sini saya ada tambahan informasi kembali nih Bunda, yang tentunya akan bisa membantu memudahkan Bunda juga. heeh, Nah, itu apa Kak? Yaitu ini Kakak akan menawarkan Dian untuk masuk di program beasiswa. Nah, program beasiswa ini apa Kak? Program beasiswa ini merupakan program potongan biaya pendidikan. Nah, heeh, beasiswa ini Bunda kami berikan ke siswa-siswa yang berprestasi, ke siswa-siswa yang tadi mendapatkan hasil yang bagus ketika trial class-nya. Dan kualifikasinya apa Kak? Tentunya adalah dari tutornya, adalah dari saya, begitu, yang memberikan nilai. Dan tadi ini menurut Kakak, tadi Dian hasilnya bagus sekali. Dan ini Dian sudah berhak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian Bunda, nah untuk beasiswanya seperti apa? Nah, oke, untuk beasiswanya adalah seperti ini Bunda. Nah, oke. Jadi sebetulnya Bunda, untuk pembayaran yang paling kecil kami ada di per 2 bulan. Nah, atau ini ya, di 10 bulan. betul, ini adalah untuk harga 2 bulan. Tapi Bunda khusus ya, pendaftaran di bulan Agustus ini, untuk di kelas minimum, Bunda akan mendapatkan 2 pelajaran gratis. Jadi dengan harga ini, yang Bunda dapatkan adalah 10 pelajaran. Dengan durasinya berapa lama Kak? 2 sampai 3 bulan. Nah, nanti pun Bunda ketika sudah membayar atau sudah, mengikutkan ini kan karena, Dian juga sudah terdaftar di beasiswa. Nah, nanti ketika ingin upgrade kelas lagi, harganya akan sama Bunda, di harga yang ini, 1.180.000. Nah, ataupun kalau misalkan mau move ke basic biar lebih cepat Kak, nah nanti pun juga sama, di sini nanti yang didapatkan adalah 2.200.000 untuk 5 bulan pembelajaran, begitu. Nah, oke. Hmm. Nah, tapi Bunda tentunya kalau untuk ekonomis tentu akan lebih ekonomis lagi untuk mengambil yang expert karena untuk satu pertemuannya hanya di angka 80 ribuan saja, begitu. Kurang dari 90.000 bahkan Ini untuk satu pembayarannya, pertemuannya. ini Baik. pembayarannya kan di depan ya, berarti tiga Mhm, juta. Ini pembayaran di depan, betul? betul ya? Itu Betul sekali. paling lama itu kapan itu pembayaran? Oke, baik Bunda. Sebetulnya untuk pendaftaran beasiswa ini hanya bisa dilakukan saat trial class-nya saja sebetulnya. Nah, heeh, Bunda. Ini saat trial class saja. Nah, kalau saran Kakak seperti ini Bunda. Kalau saran Kakak nih, Bunda bisa ambil dulu kelas yang paling kecil. Oke, Nah, kelas yang paling kecil ini 1.180.000. Nah, sebetulnya Bunda masih bisa untuk klaim harga yang ini, Bun. Masih bisa sekali. Nah, caranya bagaimana, Kak? Caranya adalah, ini kan Bunda pertemuannya ada di tanggal 14 September tuh. Nah, ya, nanti di
Untuk bisa melakukan pelunasan sampai ke 32 pelajaran, Bunda, itu hanya bisa dilakukan saat eh, setelah pertemuan pertama. Jadi, setelah pertemuan pertama itu, Bunda, itu nanti Bunda bisa upgrade kelas lagi dengan cara seperti apa? Dengan cara membayar sisa. Jadi Oh, bagaimana? Nah, misalkan nih, pertama kan yang diambil yang 8 pelajaran dulu. ya. Nah, mohon maaf, 10 pelajaran, satu Heeh, koma satu. Nah, kemudian, wah ini rezekinya sudah ada, Kak. Saya mau langsung upgrade saja ke 32 pelajaran. Nah, itu Bunda bisa dengan membayar sisa. tiga juta enam sisanya. puluh ribu ini, betul. 3,3 juta 60 ribu ini dikurangi 1.180.000. Heeh, Nanti sekitar berapa? Artinya sekitar 2, mohon maaf, sekitar 1,9 ya. Nah, heeh. tapi ada batas pembayarannya, Bunda. Itu baru bisa dilakukan setelah pertemuan pertama sekali. Jadi setelah pertemuan pertama, nanti bisa upgrade kelas dengan cara seperti ini. Nah, tapi nanti kalau misalkan pembayarannya dilakukan setelah pertemuan kedua, nanti sudah tidak bisa, Bunda, kalau untuk membayar sisa. Begitu. Bisanya nanti mengambil paket yang awal, paket yang bulat begitu. Jadi kalau misalkan ingin bertahap seperti itu, artinya bisa ambil dulu yang basic, basic 16 pelajaran, ataupun bisa bertahap ambil 10, 10, 10. Begitu. Oh, Bunda. Kalau untuk pembayaran sisa hanya bisa dilakukan setelah pertemuan pertama. Begitu. Nanti tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak bisa. Gitu. hmm. Mm-mm. Iya, Kira-kira iya. bagaimana? Oke, oke. Oke, Cocok mungkin saya dengan yang 10 pelajaran dulu? kenapa? Kira-kira bagaimana, Bunda? Mungkin apakah cocok untuk yang 10 pelajaran terlebih dahulu begitu? Mhm. Oh iya, mungkin yang ini dulu, yang satu-satu, Pak. Satu-satu dulu. Oke, boleh. 1,1. Baik. Mhm. Ini kakak bookingkan dulu untuk kelasnya ya, Bunda ya, biar tidak kehabisan. Oke, kira-kira dulu saja, Bunda. Ini em, Dian mau di hari apa? Sabtu ya? Sabtu. 14/9. Oke, Sabtu di tanggal 14 September ya, Bunda ya, untuk kelas pertamanya ya. Oke, ini kakak daftarkan dulu untuk kelasnya. Hmm, Iya, nanti nggak bisa. Baik, Iya. ini sudah otomatis berkurang ya Bunda ya. Tadi kelasnya masih full, ada di angka 9 begitu ya. Sekarang sudah berkurang menjadi 8. Ini sudah terdaftarkan di kelasnya. Nah, kemudian ini akan kakak daftarkan untuk pendaftaran kelasnya Dian. Nah, sekarang kita akan masuk ke BO studentnya Dian. Untuk kakak daftarkan di kelasnya Dian. Oke, sebentar. 1.180.000. Kira-kira dulu saja Bunda, nanti Bunda ingin menggunakan bank apa untuk pembayarannya? Hanya sih, ah. Bank BCA, baik. Oke, tadi sudah kakak buatkan kelas. Oke, sebentar Bunda. Ini kakak. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya Bunda ya. Ini saya carikan dulu untuk namanya Dian. Oke. Mhm. Oke, sebentar. Nomornya 9295. 9295. Ini ya, 753. Oke, benar.
751. Sebentar, Bunda. 754 apa 753? 753. Oke, ini sudah dapat. Oke. 9295 betul. Kemudian boleh dibantu untuk nama lengkapnya Dian, Bunda? Oh, Dian dapat siapa? Fedrian. Dian Febrian. Eh, Oke, Fedrian. Dian Febrian seperti ini, Bunda, betul? Tunggu, tunggu. Tak kelihatan nih. Oke, ini kakak tulis saja di sini, Bunda, sebentar. Kakak tulis saja di layar. Apakah ini betul Dian Febrian? Seperti ini? Bukan. Sebentar. Pakai Ini? Oh, V. V. Oke. Baik, Dian. Diannya di depan nggak pakai Dian. Oh, oke. Fedrian. Oh, Fedrian. Fedriannya pakai V ya, Bunda ya? Iya, iya V. Fedrian. Drian ya, Oh, betul. seperti ini? Fedrian. Ya, Oke. Baik, ini kakak ganti dulu. ya, Pak Paung. Oh, Iya. oke, baik, Bunda. Fedrian Marpaung. Iya. Fedrian Marpaung. Oke, kemudian Dian umurnya sekarang 9 tahun ya? Iya. Oke, ini male. Kemudian untuk lahirnya kira-kira di bulan apa, Bunda? Tadi di bulan 19. September ya, Dian ya? 1 September, betul ya? 19. Oh, 19 September. Oke, Ya, baik. Ini laki-laki, ini nama idolnya. Oke, untuk loginnya apakah sementara mau menggunakan yang ini dulu atau ingin diganti juga? ya, ini aja. Sementara ini dulu saja ya. Nanti kalau misalkan ingin Ya, diganti, nanti kakak follow up pribadi gitu. Kemudian ini kakak buatkan untuk invoice pembayarannya yaitu adalah 1.180.000. Oke, ini untuk 10 pelajaran. Kemudian ini untuk namanya Dian, Fedrian Marpaung. Oke, untuk kelasnya adalah kelas grafik desain. Nah, ini untuk 10 pelajaran terlebih dahulu. Nantinya apabila ingin di-upgrade dengan sistem tadi, pembayaran sisa, biasa sekali dilakukan setelah pertemuan pertama grup. ya. Oke, jadwalnya adalah tadi ya Bunda ya, di Ya, hari, mohon maaf, tadi di hari satu. Sabtu ya. Oke, dari Sabtu. Oke, sebentar. Oke, baik. Ini dengan pendaftaran beasiswa. Oke, sudah. Ya, Oke, kemudian hmm, sebentar Bunda, mohon maaf. Kakak hapus dulu. Hmm. Untuk invoice pembayarannya, kakak kirimkan melalui WhatsApp. Oke. Hmm. Oke, sebentar Bunda. itu. Hmm. Oh, makasih. Oke, ini kakak kirimkan melalui WhatsApp ya. Ya, ini, ini. Oke. Oke, baik sudah Bunda. Ini bisa dicek dulu di WhatsApp-nya. Iya. Nah, nanti tinggal diklik saja. Nah, Mhm. oke, mohon maaf. Hmm. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, oke, sekarang kakak jelaskan dulu ya. Nah, di sini nanti Bunda untuk pembayarannya menggunakan BCA, betul? Iya. Nah, Bunda bisa mungkin ikuti dari layar yang ada di sini ya. Nah, oke, jadi nanti pembayarannya adalah ke BNI, Bunda. Jadi seperti biasa, Bunda buka M-Banking-nya, M-Banking BCA. Iya. Oke, sudah Bunda. Kemudian nanti bisa pilih menu transfer, Bunda. Transfer Iya. biasa.
transfer Mhm, ke bank. Nah, mhm, kemudian nanti pilih menu transfer ke bank lain. mhm. Nah, kemudian nanti pilih input baru. Nah, kemudian nanti bisa dimasukkan nomor virtual account-nya, Bunda. Nomor Oh, udah virtual dikirim account-nya ya yang ini, nomor virtual account-nya ya? eh, bagaimana Bunda? Mohon maaf. Nomor virtual account-nya udah Nah, dikirim ya? oke, sudah. Ini mungkin seperti yang di layar juga bisa. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan Bunda, nanti akan muncul detail virtual account-nya adalah Sendit XDT Algorithmics Global FZE. Ah, Nah, kemudian nanti biasanya di sana akan muncul nominalnya. Kalau misalkan ya, tidak muncul nominalnya, nanti bisa ditulis ulang 1.180.000. Kemudian mhm. nanti untuk transfernya adalah menggunakan yang real time online. Real time. Nah, betul. Atau transfer biasa, transfer ke bank biasa. Nah, Mhm. karena apa? Karena untuk pembayarannya adalah antar institusi atau ke institusi begitu. Ya. Nah, seperti itu, Bunda. Mhm. Apabila Oke. membutuhkan bantuan, boleh eh, bertanya ke kakak. Seperti itu. Ya. Nanti bisa saya cek pribadi ya. Oke. Kayaknya yang seperti lagi. Oh, oh, ini harus bayar hari ini ya? Oh iya Bunda, ini pendaftarannya hanya saat kelasnya Oh, saja begitu. aku kira bisa besok. Oh, Nggak bisa hmm, ya? sebetulnya Bunda ini sudah kakak daftarkan begitu kira-kira. Kalau misalkan malam hari ini kira-kira bagaimana Bun? Mohon maaf. Sebenarnya saya gajiannya itu dua, tanggal 30. Oh, tanggal 30. Nah, saya Hmm, iya. oke. Kalau di tanggal 30 Bunda ini saya belum bisa jamin untuk beasiswanya. Begitu dan juga kalau untuk kelasnya Bunda ini belum bisa atau mungkin bisa begini Bunda. Atau mungkin bisa DP terlebih dahulu. Nah, DP-nya kalau di kelas grup ini minimalnya adalah 500.000. Nah, nanti dengan 500.000 ini Bunda sudah bisa untuk mengunci kelasnya juga. Begitu. Kira-kira bagaimana? Belum, aduh, saya nggak ada uang di ini, tapi di cashnya ada. Cuma Oh, begitu. di banknya nggak ada kosong. Oh, begitu. Oke, baik-baik. Oke, Bunda. Atau begini saja. Ada Mhm. cash aja saya adanya. Atau oke, baik Bunda. Atau begini saja mungkin. Kalau Ini saya Mhm. besok, oh Oke. gimana? Gimana, gimana, gimana? Oke, baik Bunda, mohon maaf. Oke, atau begini saja Bunda. Ini saya buatkan invoice pembayaran baru biar karena ini masih mumpung masih aktif ya untuk beasiswanya ya. Nah, ini bisa Kakak buatkan invoice pembayaran baru sampai besok. Nah, kira-kira kalau sampai besok di jam berapa Bunda? Kira-kira biar saya bisa konfirmasi ke ke bagian pengajaran juga. Malam paling. Oke, malam boleh. Heeh. Malam mungkin sekitar jam segini juga. Iya bisa jadi. Oke, boleh. Ini untuk sementara, kelasnya kakak hold dulu ya Bunda ya, atau sudah kakak bookingkan, tapi ini belum bisa terdaftar di kelasnya. Oke, Jadi, nanti apabila ada yang mendaftarkan terlebih dahulu, nanti tentu akan diprioritaskan untuk yang sudah melakukan pembayaran. Begitu. oke, Tapi untuk sementara tidak apa-apa, ini sudah kakak kunci dulu nih. Sudah kakak hold dulu untuk ke Dian sampai besok. oke. Oke, ini 1.180.000 untuk 10 pelajaran kembali. Ini kakak tuliskan ulang. Hmm, Kemudian, oke, oke, ini sampai besok mungkin sekitar jam 9, Bunda, bagaimana? Ya, boleh. 9 malam boleh ya? Ya. Oke, nah baik. Oke, nah oke. Bunda ini saya kirimkan ulang untuk Mhm. link pembayaran yang baru. Oke. Di WA ya Mas? Betul Bunda, di WhatsApp. Oke, oke. Jadi seperti ini Bun. Nah, nanti untuk pembayarannya bisa diproses melalui link yang baru saja ya. Ah, Oke, ya. bisa. Oke, sudah Bunda.
Ya, Oke, nah nanti sembari dicek juga. Nah, nanti untuk pembayarannya menggunakan BCA betul ya Bunda ya? tuh. Oke, jadi di sini Bunda, ini untuk invoice-nya, ini sudah Kakak buatkan invoice yang baru. Nah, ini sampai di tanggal 24 Agustus di Dua satu lima pukul sembilan. betul 21.59. Jadi sebelum Oke, jam 10 malam begitu. oke, Nah, nantinya untuk beasiswanya ini akan Kakak komunikasikan ke tim akademik. Sebagai bukti juga nanti akan Kakak kirimkan recording pembelajarannya juga. Begitu. Kalau oke, misalkan dianya tadi hasilnya bagus, kemudian pun dianya betul-betul antusias untuk belajar. Begitu. Nah, kemudian nantinya untuk pembayarannya melalui BCA Bunda. Jadi nanti iya, buka M-Banking seperti biasa, kemudian heeh, nanti transfernya adalah transfer bank ya Bunda ya, transfer bank biasa, transfer heeh, online. TF ya, Nah, betul transfer biasa, kemudian nanti transfer ke bank lain, kemudian heeh, nanti pilih input baru. Nah, kemudian nanti bisa dimasukkan virtual account-nya, nomor virtual account-nya yang ini, atau di link yang terbaru. Nah, nanti akan muncul detailnya adalah XDT. XDT heeh. Algorithmics Global FZE. Nah, Oh, biasanya nanti Bunda sudah akan muncul ya, nominalnya, tapi apabila belum, nanti untuk nominalnya adalah sebesar 1.180.000. Nah, nanti ketika sudah sesuai Bunda, tinggal diklik konfirmasi saja, begitu. Nah, nanti pun saya juga izin untuk memfollow up menggunakan WhatsApp pribadi apabila Bunda butuh bantuan seperti oke, itu. Oke. ya, Nah, nanti ketika pembayarannya sudah berhasil, Bunda, boleh untuk dikirimkan bukti bayarnya melalui WhatsApp yang tadi. Nanti untuk pendaftarannya akan segera langsung Kakak urus. oke, Seperti itu. ya, Baik. Oke, kira-kira dulu. Apakah ya, ada pertanyaan lagi dari Bunda atau mungkin dari Dian? ya. Sudah Ada dia cukup? sudah tanya dulu nggak? Nggak. Nggak. Oke, baik. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begitu Kakak pamit undur diri ya. Oke, Oke, oke. terima kasih sebelumnya Dian dan Terima juga kasih. Bunda. Terima Baik, kasih. nanti kok Terima kasih. sama Thank you. Thank you. sama-sama Terima kasih. Dian, sama-sama. Bye. Bye-bye Dian. Bye. Kalau begitu Kakak pamit ya Bun. Kalau begitu Ya, selamat malam. Mari.